Pengumpulan data kualitatif yang kedua. Kalau kemarin kita belajar terkait dengan definisi, proses ataupun ciri-ciri dari metode teknik pengumpulan data tadi. Sekarang kita akan lebih praktek, di mana kita akan membuat panduan wawancara, panduan observasi dan juga panduan FGD dari konsep, pertanyaan dan juga bagaimana kita ke lapangannya seperti apa dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data kualitatif ini. Selain tiga teknik pendekatan kualitatif ini masih ada teknik-teknik lainnya, tapi berhubung karena keterbatasan waktu, saya hanya akan memaparkan dengan tiga teknik yang paling sering digunakan dalam proses penelitian kualitatif. Untuk yang selebihnya, teman-teman diajarkan untuk membaca sendiri ya. Nah, pentingnya panduan teknik pengembangan panduan data kualitatif itu ada tiga. Pertama adalah terkait menjaga konsistensi dan juga fokus penelitian. Setiap penelitian tentunya ada pertanyaan penelitian, ada tujuan penelitian. Nah, untuk bagaimana cara agar data yang di lapangan kita dapatkan itu lebih terfokus, maka diperlukan membuat panduan wawancara, FGD maupun observasi, sehingga penelitian yang kita kembangkan, kita tulis tidak kemana-mana si fokusnya. Kedua, peningkatan kedalaman dan juga eksplorasi data. Ketiga, memastikan kesesuaian antara teori dan praktek lapangan. Jadi dalam teman-teman mengembangkan panduan-panduan ini harus berdasarkan konsep dan teori yang ada. Jadi misalkan konsep dari apa ya? Saya tulis di sini. Ya pokoknya nanti kita misalkan dalam hal itu, pokoknya dalam memastikan teori. Jadi panduan wawancara yang kalian kembangkan itu harus berdasarkan konsep atau teori yang kalian pakai. Misalkan kita menggunakan terkait dengan perilaku informasi, di sana ada konsep hubungan informasi, penyebaran informasi, lalu juga ada berbagi informasi. Tetapi jangan sampai si panduan pertanyaan itu keluar dari konteksnya. Kalian pakai teori Sakolenin, ada tahap-tahapnya, tiba-tiba muncul pertanyaan tapi pakai teori yang lain, pakai teori Wilson misalnya. Jadi ada lagi informasi. Kalau di Wilson kan dia bahas terkait dengan penggunaan informasi, tapi kalau di teori Sakolenin nggak ada penggunaan informasi di dalam konsep atau teorinya. Nah, itu bisa menyesuaikan antara teori dan juga praktek di lapangan, dan juga menjaga konsistensi antara tujuan dan juga fokus penelitian di lapangan. Nah, dalam mengembangkan pertanyaan penelitian itu ada beberapa langkah dalam menurunkannya. Pertama, kita harus tahapannya itu mengidentifikasi konsep utama. Kedua, menurunkannya ke indikator. Ketiga, membuat pertanyaan yang eksploratif. Misalkan contoh itu tentang motivasi belajar. Dalam teori motivasi belajar ada faktor-faktor yang ada indikatornya, ada ketekunan, ada rasa ingin tahu, dan juga ada semangatnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pertanyaan teknis, kita harus jangan tanya apa motivasi belajar langsung, tapi tanyakan indikatornya seperti apa. Bagaimana apakah rasa ingin tahu Anda sangat besar dalam mata kuliah ini? Apakah Anda semangat menjalani mata kuliah penelitian kualitatif? Lalu apakah Anda semangat sekali? Apakah Anda takut dalam mengerjakan tugas-tugas di mata kuliah ini? Nah, itu yang bisa kita lihat bagaimana motivasinya. Oh, ternyata motivasi belajar itu dia tekun tapi dia nggak punya rasa ingin yang tinggi. Jadi kalau kita nanya langsung bagaimana motivasi belajar kamu dalam mata kuliah metode kualitatif ini, maka sudah berhenti kan, cuma berhenti di motivasi aja. Tapi faktor-faktornya kita nggak ditanyakan atau eksplorasi gitu. Nah, karena ini contohnya misalkan apa yang membuat Anda tetap termotivasi dalam belajar saat daring dan sebagainya. Jadi pertanyaan kualitatif ya, pertanyaan itu jangan menggunakan konsep-konsep yang teoritis yang tidak
dimengerti oleh semua orang. Jadi pertanyaan menggunakan kata-kata yang semua orang tahu kalimat atau kata-kata itu. Misalkan terkait dengan konsep apa ya, kebutuhan informasi, tentang budaya informasi kelas. Bagaimana budaya informasi di kelas ini? Tapi kan nggak semua orang tahu apa itu budaya informasi kan. Nah maka misalkan budaya informasi itu ada perilakunya, ada tata kelolanya, ada cara proses berbagi pengetahuannya. Nah itu yang ditanyakan. Tanyakan bagaimana proses berbagi pengetahuan di kelas ini, bagaimana perilaku informasi yang ada di kelas ini, bagaimana tata kelola tata kelola informasi yang ada di kelas ini. Jadi nggak langsung hanya konsep yang nggak semua orang tahu. Jadi pertanyaan yang kita dapatkan lebih natural, bahasanya lebih mudah dimengerti dan sebagainya. Ketika kita membuat panduan pertanyaan, panduan wawancara, posisikan kita bertanya kepada orang yang kepada orang awam, yang kepada orang yang expert. Jadi tanyakan pertanyaan-pertanyaan menggunakan bahasa-bahasa kalau orang bahasa baik, supaya orang tuh ketika kita bertanya mereka akan menjawabnya dengan mudah, nggak perlu diklarifikasi ini maksudnya apa pertanyaan ini dan sebagainya. Nah ini cara menyusun pertanyaan wawancara. Pertama gunakan bahasa yang sehari-hari. Jadi teori yang bahasa teoritik itu dihilangkan. Lalu hindari pertanyaan yang menuntut. Jangan pertanyaannya itu yang menuntut mereka jawab. Saya tuh pengen kamu ngejawab ini. Nah jangan menggunakan pertanyaan itu, tapi pertanyaannya terbuka. Bagaimana situasi pembelajaran di kelas itu kan terbuka kan, tidak menuntut. Kalau menuntut, kayaknya teman-teman di kelas ini mah pada udah nggak semangat jadi segini mah gimana situasi pembelajaran di kelas ini, itu menuntut kan, mengarahkan. Oh iya saya emang nggak semangat mengikuti kuliah ini dan sebagainya. Nah lalu urutannya dari pertanyaan umum ke pertanyaan khusus ke pertanyaan, lalu diakhiri pertanyaan reflektif. Jadi pertanyaan yang mudah-mudah dulu, lalu ke yang khusus, baru tanyakan bagaimana pikiran, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda alami. Contohnya misalkan boleh juga menggunakan pertanyaan lebih lanjut, bisa ceritakan lebih jauh bagaimana perasaan Anda saat itu. Misalkan si narasumber yang saya emang irit ngomong gitu, bagaimana kualitas layanan di perpustakaan ini? Udah bagus. Kalau bagusnya tuh kayak gimana Pak? Nah dia kan bukan terlilit. Iya bagus, ini udah ada lantai 4 lantai seperti apa? Kita harus dipancing tuh pertanyaan-pertanyaan itu supaya kita dapat data yang sangat banyak dan juga ini contohnya terkait dengan bagaimana cara mengkonversi konsep ke pertanyaan. Misalkan dalam tadi motivasi belajar ada faktor-faktor yang membuat orang semangat belajar. Misalnya ada disiplin belajar, dukungan keluarga dan juga hambatannya. Maka pertanyaan turunannya, ceritakan rutinitas belajar Anda setiap hari. Kita nggak bertanya apakah Anda disiplin dalam belajar, tapi dari rutinitas ini kita bisa menilai orang ini disiplin karena dia belajar sepanjang waktu setiap habis sholat. Masya Allah. Tapi kita kan nggak langsung aja gitu. Bagaimana disiplin Anda belajar? Oh saya mah disiplin, tapi kan kita nggak bisa menilai dari pertanyaan itu. Tapi kalau misalkan ada frekuensinya, ada rutinitasnya, dia menggambarkan, oh saya sangat rutin, buktinya saya belajar terus dalam memahami materi dan sebagainya. Lalu dukungan keluarga, kan kalau dukungan keluarga itu kan apa ya? Dia banyak orang. Siapa nih yang dengan keluarga? Maka disusunkan pertanyaan kualitatif. Bagaimana dukungan orang tua Anda mengenai semangat belajar Anda? Konsep itu dukungan keluarga, tapi pertanyaannya lebih teknis. Orang keluarga di sini maksudnya orang tua. Jadi dia akan menjawab dengan berarti yang dalam pemahaman dia orang tua saya pun mendukung atau enggak kan? Tapi kalau dengan keluarga yang mana nih? Nenek saya juga keluarga, uyut saya juga keluarga. Kalau juga ada hambatan apa yang membuat Anda sulit mempertahankan
ya, karena hambatan motivasi itu kata yang umum digunakan, walaupun dia konsep kita boleh pakai di pertanyaan penelitian karena itu umum digunakan sehari-hari dalam percakapan kita. Semua orang tahu apa itu motivasi, tapi tidak semua orang tahu apa itu disiplin belajar. Ya kan? Itu maksud saya dalam membuat pertanyaan penelitian. Dan ketika kita mengembangkan pertanyaan penelitian, satu pertanyaan untuk satu konsep dan satu jawaban. Jangan misalkan ceritakan rutinitas belajar Anda dan apa yang membuat Anda termotivasi dalam belajar. Itu kan ini jawabannya dua. Tapi harus satu-satu. Bagaimana rutinitas Anda? Pertanyaan keduanya, apa yang membuat Anda termotivasi? Jangan mencampur di dalam satu pertanyaan, jangan ada dua konsep atau dua indikator yang kita pengen tanyakan ini. Juga supaya membuat tingkatan sebagai nanti data yang dihasilkan akan campur. Oke, ada yang bertanya? Untuk ini lebih banyak, saya mau mengingatkan bahwa untuk pengumpulan proposal penelitian itu sesuai seperti yang di kelas A, ini kelas B. Ini kelas di kelas A. Nanti kita akan mulai presentasi tanggal 4 Desember. Hah? Tanggal 4 Desember. Nah dulu, saya belum selesai. 4 Desember itu adalah jadi mengumpulkan draft proposal dan juga PPT-nya harus sudah jadi. Kalau proposalnya mulai rancangan, nanti akan dikumpulkan pas puas finalnya. Oke. Setiap orang dikasih waktu 7 menit. Di kelas ini ada berapa mahasiswa? 38. Ya, berarti setiap pekan itu ada sekitar 12 sampai 13 orang yang presentasi. Dan nanti dari 12 pertama itu ada 2 artis yang ada 6 orang yang presentasi mulai 6 orang di sesi awal dan 6 orang di sesi kedua. Oke. Dan nanti yang dikumpulkan itu yang fix itu adalah PPT-nya. Nanti untuk data proposal yang dikumpulkan di tanggal 14 atau 17 Desember ketika UAS. Jadi 3 minggu ke depan, 3 minggu di selama bulan Desember kita akan paparan masing-masing rekan-rekan terkait dengan itu penelitian yang teman-teman kembangkan. Nanti akan saya buatkan template-nya minimal harus ada apa aja tuh di dalam PPT. Oke. Tapi jangan lupa draftnya diselesaikan. Jadi nanti sebagai nilai-nilai yang akan saya nilai pertama adalah idenya gimana, ide teman-teman. Kedua, penampilan teman-teman dalam mempresentasikan rencana penelitian dan juga proposalnya sendiri. Oke? Jelas semua ya, masih tes ya. Sama Pak Yudan juga. Nah, nanti saya mau konfirmasi dulu apakah Pak Yudan bisa atau enggak. Kalau misalnya Pak Yudan bisa, dia masuk, tapi kalau enggak, berarti gimana ya? Semoga enggak. Kenapa? Ya begitulah pokoknya. Gak usah ditawarin. Ya betul pokoknya. Jadi itu teman-teman di tanggal 4 semua mana PJ teman-teman. Nah, nanti bikin Google Drive isinya yang dikumpulkan itu bikin folder nama teman-teman isinya itu PPT sama proposal di tanggal 4. Nanti finalnya dalam bentuk PDF di tanggal 18. Jadi ada 3 file itu ya. Nanti untuk siapa yang akan maju di minggu pertama, minggu kedua dan juga minggu ketiga akan saya umumkan kembali di minggu depan. Minggu depan saya umumkan siapa yang mulai tanggal 4 tanggal 4 tanggal berapa gitu. Nah, pokoknya setiap hari Kamis di selama 3 minggu dari tanggal 4 sampai puas tanggal 14 atau 14. Jadi ada setiap harinya itu ada 2 orang yang Ada template-nya enggak? Harus bisa satu setiap hari. gimana? Nah, Selasa itu Ada di pedoman PPL-nya? Enggak ada sih ya? Senin, berarti hari Senin boleh konsultasi siang ke saya aja ke jurusan. Oh berarti hari Rabu ya?
Kalau gabut saya kosong nanti kasih tahu, mungkin gabut pagi atau gabut siang kalau kosong bisa konsultasi dengan saya. Wah, filmnya gimana? Nggak hah? Ketemu langsung aja biar enak, biar saya bisa selesai gitu. Kalau film Makasih. saya Ya, senyum. boleh, tapi untuk apa ya? Untuk yang teknis sederhana itu jangan sampai kayak bimbingan gitu. Cuma bertanya aja Pak, ini bisa dibeli tiga, bisa. Tapi kalau ini gimana cara membangunnya dan sebagainya, kayak bimbingan gitu. Itu mending langsung ketemu saja dengan saya. Biar teman-teman jelas juga kalau konten nanti bisa. Nih formatnya. Ini di halaman Dan 35. tugasnya bukan kelompoknya individu ya. Enggak. Tugasnya individu bukan kelompok. Bisa ada yang telah persepsi lagi loh. Oke. Tadi misalkan kan yang buatnya evaluasi lembaga informasi, nah itu bisa lebih juga. Karena di mata kuliah SBM kan pakai nggak ya? Dan sebagainya gitu. Ini urutannya. Lembar pengesahan. Nah sekarang Lembar pengesahan ada di Matrix. Kamu pernah minta ke aku. Nih Matrix. Di sini lembar pengesahan sama penilaian di sini. Oh, yang kayak tadi data-data ke. Kita itu ada beberapa yang perlu kita lakukan. Pertama adalah panduan observasi tujuannya adalah untuk mengamati perilaku dan interaksi nyata di dalam konteks yang alami gitu. Jadi nggak dibuat-buat, nggak disetting dan sebagainya. Jadi Nanti aja kalau ada. panduan dalam panduan observasi kita harus menemukan makna sosial di balik tindakan mereka. Jadi misalkan kalau ada orang di depan OPEC lama-lama tuh kita lihatin ini orang tuh depan OPEC itu kenapa gitu? Apakah dia emang nggak paham apa itu OPEC, bagaimana cara menggunakannya, atau dia jangan-jangan mencari informasi yang lebih spesifik. Misalkan buku tertentu yang dia cari ada nggak sih, misalkan dari bukunya dicari lebih Ada lembar pengesahan di sehingga kosongin. dia bisa berlama-lama di Ya, bisa depan OPEC buat tersebut. di-scan. Jadi misalkan ketika kita observasi pikiran kita atau persepsi kita, oh ini mah orang nggak bisa gunain OPEC. Tapi ketika kita lihat video, oh ternyata dia amati lebih dalam karena mereka tuh pengen mencari informasi yang lebih spesifik lagi. Nah itu apa yang dimaksud dengan makna sosial dari tindakan. Misalkan orang yang lagi duduk kedua di sama itu kan bukan orang yang pacaran, yang kadang-kadang mungkin dia orang berdiskusi, orang yang mungkin lagi berkursus dan sebagainya. Kita jangan sampai observasi yang kita lakukan itu salah menafsirkan cara kita melihat sesuatu. Itu juga harus dilakukan memvalidasi hasil wawancara melalui pengalaman. Nah ini sebetulnya dari panduan observasi. Pertama kita harus menentukan tujuannya apa, kita melakukan observasi itu untuk apa. Jangan Kamu bikin tiba-tiba berapa datang hari? ke perpustakaan mau observasi layanan, tapi ada teman-teman diamnya di ruang perpustakaan. Nah, proses layanannya nggak kelihatan kan. Jadi teman-teman ke perpustakaan pengen observasi layanan tapi diem di ruang pengolahan koleksi kan tidak nyambung. Jadi lagi ketika mau observasi ke lapangan, teman-teman harus bikin panduan yang rinci. Lalu juga ada 3 hal yang perlu diamati. Pertama adalah aspek perilaku. Bagaimana perilakunya itu kayak gimana sih? Apakah ketika mereka melayani sesuatu dengan pustaka dengan bahasa yang bagus, nggak gampang senyum, nggak mudah senyum dan sebagainya. Lalu situasinya harus digambarkan. Lalu juga interaksinya bagaimana? Apakah dua arah kah? Atau seperti pustakawan yang menggurui kah? Atau misalkan si pustakawannya itu nggak mau ditanya-tanya kan? Nah itu harus digambarkan. Lalu ada konteks waktu, lokasi waktu dan juga partisipannya siapa. Dan ini menggunakan namanya field notes atau catatan lapangan. Jadi dalam observasi itu selain panduan itu kan untuk membantu kita dalam melakukan observasi. Sedangkan pengumpulan datanya itu bisa menggunakan field notes, catatan lapangan seperti yang kemarin saya ceritakan. Ada yang catatan objektif, ada juga yang catatan yang reflektif. Kalau yang objektif kita tulis tuh apa yang kita lihat itu yang kita tulis. Tapi kalau yang catatan reflektif kita tulis mereka pun mengakui hal tersebut kenapa.
refleksi. Apa yang kita pikirkan ketika mereka melakukan itu catatan reflektif. Kalau misalkan objektif, oh saya sama memang ya seperti itu kita gambarkan. Dan juga jangan lupa melakukan dokumentasi untuk memperkuat catatan observasi ini. Oke, jadi kalau di perluan observasi kita menggunakan field notes untuk mengumpulkan data ditambah dengan dokumentasi foto ini. Sudah ada, kita back dulu saja. Oh, kan? Kemana sih? Izin yang Kita lanjut lagi. Tadi sudah terkait dengan notes dan juga cara melakukan observasi dan juga cara membuat dan juga tips and triknya. Ini terkait dengan contoh dari pemahaman observasi dari panel observasi. Pertama kita misalkan ini contohnya adalah terkait dengan aktivitas pembelajaran di kelas. Indikatornya adalah siswa, interaksi guru dan juga situasi kelas. Indikatornya jumlah siswa yang aktif, respon guru dan juga suasananya itu seperti apa. Nah, nanti catatan lapangannya misalkan 7 dari 25 siswa aktif bertanya di lapangan. Nah itu menunjukkan partisipasi untuk menilai partisipasi siswa. Jadi hasil observasi di kelas misalkan pengerjaan tindakan kelas namanya dilakukan, ternyata catatannya 7 dari 25 orang aktif bertanya. Ini kan catatan objektif ya. Tanya catatan refleksi ternyata 7 dari 25 itu kan sedikit. Berarti partisipasi kelas lalu juga misalkan interaksi, kita menguji juga interaksi antara interaksi di lingkungan lapangan yang kita teliti, bagaimana dia kita positif dan juga memotivasi peran gurunya. Lalu juga situasinya seperti apa, apakah ada gangguan atau dia menggunakan alat barunya, menggunakan catatan lapangan yang objektif ini nanti akan diinterpretasi menggunakan catatan yang reflektif. Catatan reflektif itu isinya adalah perasaan, pikiran ataupun penilaian yang seorang peneliti rasakan ketika itu. Ya kan angka 7 dari 25 itu maksudnya apa sih? Positif dan memotivasi guru seperti apa sih yang positif? Kenapa dia disebut positif dan memotivasi? Ini kan reflektif. Juga menggunakan proyektor itu kan objektif. Nah, berarti catatan-catatannya ternyata pembelajaran di kelas itu sudah berbasis teknika. Itu catatannya efektif. Nah, tips praktis dalam melakukan observasi pertama adalah hindari intervensi yang berlebihan. Jadi dia biarkan secara alamiah orang itu melakukan kegiatan kesehariannya sesuai di penelitian etnografi apalagi mereka itu ya kita peneliti hanya sebagai pengamat saja, bukan sebagai orang yang melakukan eksperimen sosial atau rekayasa sosial, tetapi kita melihat apa yang dilakukan orang-orang dalam satu lingkungan ataupun satu fenomena. Lalu catat secara cepat dan juga rinci. Kita harus kalau tadi di kelas 2 bertanya apakah catatannya harus digital atau menggunakan catatan teks. Kalau peneliti etnografi lebih menyarankan untuk catatnya menggunakan catatan yang tekstual yang ada bukunya, ada fisiknya. Tetapi apabila teman-teman memang terbiasa menggunakan catatan yang digital, itu juga tidak mengapa. Tapi yang perlu dicatatkan itu catatannya itu harus dibuat secara rinci. Apa yang teman-teman lihat, apa yang teman-teman amati, apa yang teman-teman dokumentasikan ketika di lapangan itu harus dibuat catatannya sesegera mungkin. Lalu gunakan kode atau singkatan untuk efisiensi. Boleh teman-teman dalam melakukan catatan lapangan fenomena sangat cepat, singkat, cepat, sedangkan itu pun untuk mencatat sangat banyak. Nah itu boleh menggunakan singkatan atau
singkatan atau gitu. Nah ini tuh untuk mempermudah penelitian, nanti ketika penulisan penelitian teman-teman tinggal menerangkan kode ataupun singkatan itu maksudnya apa. Lalu juga disisihkan waktu refleksi setelah observasi. Misalkan observasinya dari jam 7 sampai jam 8 sih, jam 7 sampai jam 12 siang. Setelah melakukan penelitian catatan yang objektif tadi, teman-teman langsung buru-buru membuat catatan reflektif. Kira-kira apa saja yang teman-teman belum tulis, apa saja misalkan dokumentasi yang teman-teman ingat tapi belum tulis juga, atau misalnya ketika melihat dokumentasi, oh teman-teman tuh ketika melihat foto ini saya ingin itu langsung tulis di notebook tadi atau di catatan lapangan tadi, supaya kalau nanti di engke teman-teman akan kehilangan konteks gitu. Itu saya foto namanya maksudnya ini dan sebagainya. Tapi kalau misalkan masih hangat di kepala kan, oh saya tuh nonton ini sama ini dan sebagainya. Lalu juga menjaga etika dengan partisipan dan juga menjaga kerahasiaan data partisipan. Ketika kita memfoto, misalkan kalau di penelitian sekarang kita jangan memfoto lalu dimasukkan datanya ke dalam paper kita atau dalam skripsi kita, tapi wajahnya misalkan di blur dan sebagainya. Itu namanya menjaga etika atau concern penelitian. Selanjutnya yang ketiga, yang terakhir adalah FGD. FGD adalah diskusi kelompok secara kecil 6-10 orang untuk menghasilkan interaksi yang memperkaya data, dan juga bertujuan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan pandangan kelompok atau bersama. Kalau wawancara kan kita satu orang. Kalau FGD, mari saya ceritakan bahwa dia partisipannya homogen, merasakan fenomena yang sama atau mengalami peristiwa yang sama dilakukan FGD itu. Ada moderatornya, ada dua penelitinya, dan juga harus dibuatkan panduannya itu harus ada opening. Openingnya itu berupa apa tujuan perkenalkan siapa teman-teman, apa yang teman-teman pengen lakukan hasilkan dari proses FGD ini, dan juga mempersilahkan mereka untuk memperkenalkan diri juga. Lalu ada warm up, hubungkan topik dengan pengalaman peserta. Misalnya topiknya itu terkait dengan perilaku informasi kalau kita perilaku informasi dalam pemilu gitu. Nah maka hubungkan informasi tersebut spesifik, misalkan pemilu Jawa Barat, jangan hanya tentang pemilu dari wilayah lain. Misalkan ini saya mau penelitian terkait dengan pemilu di Jawa Barat, tetapi partisipannya ternyata dari Sulawesi atau Maluku, itu kan tidak make sense juga ada pengalaman mereka selama itu. Lalu main body, setelah kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang di permukaan atau pertanyaan-pertanyaan ringan, baru kita masuk ke pertanyaan yang intinya, yang utama, yang lebih dalam. Kalau misalkan di warm up, topik-topiknya itu bagaimana pengalaman Bapak Ibu terakhir kali mencari informasi terakhir kali. Jadi kalau di pertanyaan lebih spesifik menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang teori. Di biasanya yang di warm up, pengalaman terakhir yang mereka alami. Kalau di main body, dia lebih pertanyaan-pertanyaan yang teoritik, yang lebih sensitif, itu boleh ditanyakan. Dan juga tutup atau conclusion, peneliti bertanggung jawab merangkum diskusi dari FGD tadi, lalu mengklarifikasi jika ada yang perlu diklarifikasi kepada para peserta FGD, dan juga diakhiri terima kasih. Biasanya kalau peneliti yang baik atau misalkan teman-teman ada kelebihan, biasanya dikasih hadiah, baik itu pulsa atau pulpen dan sebagainya. Mereka sangat tertarik. Sama juga di wawancara tadi. Kalau di wawancara kita kasih hadiah, juga jangan lupa ucapkan terima kasih. Kalau observasi baik, kecuali emang observasinya itu langsung misalkan ke suku tertentu, dan misalnya observasinya langsung. Ini untuk tips menyusunnya, jangan terlalu banyak yang peserta FGD itu, dari 6 sampai 10 orang, ada siapkan 6 sampai 10 pertanyaan, dan juga beberapa blog study itu pertanyaan lanjutan. Ceritakan lebih jauh bagaimana apa yang waktu ibu pikirkan terkait dengan ini. Jadi kita pertanyaan yang menggali selain pertanyaan yang utama tadi. Lalu gunakan urutan dari pertanyaan yang sederhana ke pertanyaan kompleks, lalu ke
sederhana lagi diaktif. Lalu perhatikan waktu dan dinamika kelompok. Misalkan kalau kelompoknya sudah mulai agak panas, itu tugas peneliti atau moderator untuk cooling down situasi tadi. Atau misalkan juga harus diperhatikan waktunya dari awal peneliti peneliti menyampaikan bahwa kita akan melakukan diskusi selama 30 menit. Nah, itu boleh dari awal. Tapi kalau misalkan lebih dari 30 menit, 45 menit dan sebagainya itu harus diselesaikan pertanyaan penelitiannya. Jangan bilang waktunya habis tapi masih ada 5 pertanyaan lagi belum saya tanyain. Nah, itu mungkin selesaikan itu pertanyaannya. Kalau kelebihan waktunya ya apa? Kan perencanaan. Kalau gitu kalau juga moderator harus netral dan juga fokus harus suasana. Kemarin saya juga bilang bahwa kalau di FGD ini selain peneliti baiknya itu menunjuk seorang moderator untuk memfasilitasi antara peneliti, moderator dan juga para peserta partisipan. Jadi peneliti itu bisa memperkenalkan diri, bertanya nanti yang menjawab itu, yang mempersilahkan untuk siapa yang menjawab moderator, sehingga lebih terkendali gitu situasi. Kalau misalkan peneliti langsung bertanya itu boleh juga, tetapi kalau misalkan langsung nanti kalau ada masalah dan penelitinya kurang cakap itu kan akan seperti ini. Tapi kalau menggunakan moderator nanti silakan tanyakan pertanyaan penelitian ke peneliti, siapa yang mau menjawab, lalu ditanya lagi ke peneliti apakah sudah cukup atau ada yang ditanyakan kembali, sudah cukup, dan nanti moderator akan menunjuk siapa yang mau menjawab pertanyaan tadi. Nanti diskusinya lebih enak. Kalau misalkan tidak tanpa moderator itu kita akan sulit. Jangan lupa juga dalam proses FGD ini dilakukan perekaman entah itu audio maupun video. Karena yang penting kalau melakukan FGD tanpa rekaman itu kita akan kehilangan data yang banyak dan nggak akan banyak yang tangkap. Kalau dilakukan rekaman audio kita bisa memberi konteks tuh ketika mendengarkan, pas kisah yang nanya ini ternyata dia nadanya meninggi, dia ternyata maaf saya ini ternyata dia sedih. Oke, itu juga ada integrasi data penelitian. Kemarin saya cerita bahwa dalam penelitian kualitatif ada yang namanya triangulasi data. Triangulasi dalam penelitian kualitatif itu ada 3 cara. Pertama, triangulasi sumber. Jadi sumbernya itu beragam. Misalkan saya mau meneliti terkait dengan fenomena pembangunan koleksi, maka saya tanya kepala, saya tanya pustakawan, saya juga tanya pemustakanya. Tapi kalau menggunakan ini namanya itu triangulasi teknik pengumpulan data. Jadi ketika penelitian dilakukan itu bisa menggunakan wawancara sekaligus dikuatkan dengan FGD dan juga dikuatkan dengan observasi. Jadi saling mendukung tidaknya. Bisa juga triangulasi serial, triangulasi waktu. Saya tanya hari ini, saya juga akan bertanya lagi dengan panduan yang sedikit berbeda di 2 minggu kemudian. Apakah konsisten jawabannya atau ada yang berubah? Tapi bisa juga teks wawancaranya cuma satu-satu aja. Teman-teman bisa bilang, saya pengen pakai wawancara aja, boleh. Saya pengen pakai observasi aja, boleh. Saya pengen pakai FGD aja, boleh juga. Yang penting nanti teman-teman ada sumber data lain kan? Selain FGD saya ada si. Tapi bisa ini sebagai data pencarian data utama ataupun pendukung. Misalkan saya yang utamanya wawancara, pendukungnya observasi dan FGD boleh. Atau saya yang utama jadi data FGD, tapi yang wawancara dan observasi sebagai data pendukung itu juga boleh. Yang penting nanti di proposal teman-teman atau di laporan penelitian teman-teman itu disertakan alasan logisnya kenapa seperti itu. Paham? Oke. Sudah mulai capek kayaknya ya. Ini ada sedikit misalkan contoh pengembangan panduan di lapangan terkait perilaku informasi mahasiswa terkait dengan perubahan iklim di Indonesia. Konsep teoritisnya saya buat karena saya menggunakan teori perilaku informasi dari Wilson dan juga Sofrolengi. Sedangkan konsep teoritis yang kedua adalah terkait perubahan iklim yang dari IPCC. Lalu fokus penelitiannya bagaimana orang mencari informasi, bagaimana orang menafsirkan dan menggunakan informasi.
melakukan advokasi atau tindakan-tindakan sosial dari informasi yang didapatkan. Ini kerangka konseptualnya. Kita menurunkan konsep utama, aspeknya apa, nanti dituliskan menjadi panduan wawancara. Ini boleh satu, boleh satu konsep, boleh ada beberapa pertanyaan, itu juga boleh. Misalkan informasi itu cuma 3 pertanyaan atau 5 pertanyaan. Jadi tidak satu konsep itu bisa beberapa pertanyaan juga itu dimungkinkan. Lalu ini contoh panduan wawancara lebih jauh. Ada juga selain panduan ini kita punya pendalaman. Bisakah Anda ceritakan lebih jauh? Bisakah Anda beri contoh yang paling berkesan dan sebagainya? Lalu ada juga contoh observasi, aspek yang diamati. Misalkan Anda kita saat ini berinformasi, tindakannya dan sebagainya. Nanti contoh lapangan juga bisa disediakan. Kita memantau dan sebagainya. Lalu ada contoh FGD, kita menentukan temanya apa, tujuannya seperti apa, atau lebih spesifik, dan juga panduan pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan dalam bentuk FGD itu perlu ditanyakan. Lalu juga ada pembatasan waktu dan sebagainya. Lalu juga tugas dari seorang moderator untuk mendorong agar interaksi secara alatnya, bukan hanya menjawab secara formal, jaga netralitas dan juga mencatat dinamika kelompok. Lalu menggunakan SPK atau apa pengalaman pertama kalian tentang isu ini. Jadi pertanyaan pertamanya itu apa sih yang pengalaman terakhir atau pengalaman yang kalian ingat dengan isu itu? Pertanyaan SPK. Jadi setelah itu baru konsep-konsep bagaimana Bapak Ibu mencari informasinya, menggunakan informasinya, mengevaluasinya dan sebagainya. Itu ada yang mau ditanyakan? Ya. Menanyakan kita integrasi teknik wawancara sama observasi dan diskusi keduanya yang kalau untuk Jipom sendiri dan spesialnya yang di Jipom itu yang apa boleh dibahas? Google Form. Ya. Spesialnya Jadi ada kompen pengambilan data dengan Jipom itu macam spesialnya. Nah, kalau untuk pertanyaan kuesioner itu biasanya ada 2 kuesioner, ada yang open question, ada juga yang closed question. Kalau dalam dunia kualitatif dia pertanyaan terbuka, sama seperti pertanyaan wawancara, pembuatan panduannya diturunkan dari indikator dari konsep langsung jadi wawancara. Tapi dia pertanyaan-pertanyaannya yang terbuka, seperti nggak ada pilihan yang bagaimana pengalamannya dalam mencari informasi seperti ini. Tapi kelemahan dari Jipom tadi adalah jawabannya pendek-pendek, dan kita tidak bisa mengklarifikasi lebih jauh selain apa yang dijawab. Itu kelemahan dari metode Jipom, sehingga kalau pakai Jipom biasanya jumlah partisipan sangat banyak, biasa sampai puluhan orang. Karena kan jawabannya singkat-singkat, terus nanti kita harus mengklasifikasikan ke dalam tema maupun kode penelitian. Tapi kalau misalkan menggunakan wawancara itu cukup ya 3 sampai 5, 10 orang itu sudah masuk lagi. Kalau untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sama seperti menurunkan konsep ke indikator, dari indikator ke pertanyaan yang perlu ditanyakan seperti pertanyaan wawancara. Apa, mengapa, bagaimana. Tapi bentuknya harus open question, pertanyaan terbuka. Jangan pertanyaan tertutup kayak di mata kuantitatif, sering, tidak sering, nggak pernah. Itu kan pertanyaan yang open closed question, atau juga iya tidak, itu pertanyaan closed question. Boleh agak kencang? Batas maksimal Aku udah 53. pertanyaan Kita udah 53. Batasnya nggak ada. Yang penting kalau teman-teman mengembangkan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian teman-teman itu sudah terjawab. Kalau misalkan sudah terjawab, ya sudah, misalkan cuma 15 nih, ya itu harus jawab pertanyaan. Tapi kalau misalkan belum terjawab, berarti harus tambah lagi pertanyaannya. Oke. Nah, sebelum teman-teman melakukan wawancara ke lapangan, dari kelas sebelah itu ada yang nanya, Pak, kalau misalkan jawaban yang diharapkan oleh peneliti itu nggak nyambung
nyambung itu berarti salah ya saya informannya, bukan salah informannya tapi mungkin salah dari cara kalian teman-teman membuat panduannya. Jadi sebelum ke lapangan teman-teman harus menguji, ditanyakan ke orang yang ahli, kira-kira kalau saya tanya ini kamu jawabnya bakalan bagaimana. Kalau misalkan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan berarti pertanyaan kamu itu panduan pertanyaannya sudah bagus. Tapi kalau misalkan jawabannya melantur, berarti mungkin ada yang salah di pertanyaan kita. Entah itu kurang jelas kah, tidak sesuai, tidak bisa dimengerti oleh banyak orang karena kita menggunakan konsep-konsep sulit dan sebagainya. Ada lagi yang mau ditanya? Jika tidak ada sesuai dengan janji kemarin, saya akan membahas. Nah, teman-teman belum ada yang bikin proposal ya? Belum.